Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya M. Budi Santosa, Wakil Pemimpin Transaksi Digital Adik Channel, yang akan mengulas berita-berita terpopuler yang tersaji di Adik Channel. Ya, Sobat Investor, bagaimana kabar Anda saat ini? Bagaimana pula kabar portofolio Anda di tengah maraknya tekanan yang mengelingkupi pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG dalam beberapa waktu terakhir, sehingga mau tak mau terpaksa harus betah di zona merah untuk sementara waktu. Sobat Investor, tren pelemahan yang kembali menghampiri IHSG pada dasarnya sangat bisa dipahami dan bukan merupakan satu hal yang mengagetkan. Mengingat kondisi pasar modal domestik saat ini yang cukup banyak dikepung sentimen negatif. Mulai dari hasil rebalancing dari Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang terus ditunggu-tunggu pelaku pasar, lalu posisi nilai tukar rupiah yang seolah tak mampu beranjak dari level terendahnya di kisaran Rp17.400 per dolar Amerika Serikat. Lalu soal perkembangan geopolitik internasional yang terjadi di Selat Hormuz, di mana upaya perdamaian atau setidaknya gencatan senjata antara Iran dan Amerika Serikat yang hampir bisa dipastikan kembali mentah, sehingga membuat harga komoditas global seperti emas dan juga minyak mentah jadi liar dan makin sulit diperhitungkan arah pergerakannya. Belum lagi konfrontasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina, yang meski dalam masa gencar senjata, namun aksi saling serang masih terus terjadi. Dan diperparah dengan tudingan yang dilancarkan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menyebut bahwa aliansi negara-negara barat telah dengan sengaja memperluas cakupannya demi dapat mengepung dan melemahkan posisi Rusia. Tak ketinggalan juga soal dinamika dalam negeri Amerika Serikat. Mulai dari bakal bergantinya pucuk pimpinan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Federal Reserve, The Fed, dengan naik tahtanya Kevin Warsh menggantikan Jerome Powell. Momen ini menjadi salah satu hal yang paling ditunggu oleh kalangan pelaku pasar keuangan global, mengingat dampak turunannya yang dipercaya bakal sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan suku bunga negeri paman Sam. Pun tak bisa dikesampingkan juga soal legitimasi Presiden Trump di hadapan Kongres, di mana kita tahu bahwa berlangsungnya perang melawan Iran terbukti telah menggerus tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden ke-47 Amerika Serikat tersebut. Sehingga bila keadaan tak juga membaik dan segala risiko tak segera dimitigasi secara seksama, bukan tak mungkin wacana pemakzulan atau impeachment bakal kembali menyeruak yang terutama diorkestrasi oleh Partai Demokrat. Dengan demikian banyaknya isu dan sentimen yang berseliweran di pasar tersebut, maka tren pelemahan sepertinya memang sudah seharusnya dirasakan oleh IHSG dalam kondisi saat ini. Terlebih pada pekan sebelumnya, indeks bagaimana kita ketahui sudah cukup berhasil menguat meski terbatas, dan juga sempat hampir berhasil mengamankan level psikologis 7.200-an. Sehingga dengan demikian pelaku pasar terutama investor asing memiliki alasan yang cukup kuat untuk melancarkan aksi ambil untung, guna mengentas sejenak cuannya dari papan perdagangan. Di lain pihak, kembali terkulainya IHSG di zona merah seolah juga memberi kesempatan bagi pelaku pasar untuk berburu lagi saham-saham pilihan dengan proyeksi bisnis yang cukup menjanjikan, namun dengan bandrol harga yang cukup miring dan menggiurkan. Karenanya pelaku pasar pun kini terlihat begitu concern dalam memantau segala analisis dan juga proyeksi yang sekiranya berpotensi untuk turut memberi arah pergerakan IHSG dalam beberapa waktu ke depan. Karena mau tidak mau segala keriuhan informasi tersebut memang menjadi demikian penting dan bakal sangat berpengaruh bagi pelaku pasar dalam menentukan pilihan strategi investasi yang dijalankannya. Ketepatan dan kejelian dalam menentukan strategi investasi tersebut menjadi hal yang demikian krusial lantaran pelaku pasar memang senantiasa harus bertindak cermat dan hati-hati, terutama dalam memilih portofolio yang tepat di tengah kuatnya tekanan yang ada. Karenanya tak heran bila di tengah semarak pemberitaan dari ranah global dan sejumlah isu makroekonomi, beragam kabar terbaru dari emiten mulai dari tren perkembangan bisnisnya, berbagai rencana ekspansi dan aksi korporasi yang tengah disusun, hingga proyeksi pertumbuhan usaha di 2026 terpantau juga masih diminati dan turut menghiasi deretan-deretan berita terpopuler di idxchannel.com hari ini. Seluruh berita dan info tersebut telah kami rangkum dalam deretan 5 berita terpopuler di website idxchannel.com.
Sobat investor, berikut ini top 5 headache channel. Berita pertama, saham BBSA kembali sentuh ARB usai pengumuman HSC. Membuka top 5 edisi malam hari ini, kabar datang dari saham PT BSA Logistik Indonesia Tbk atau WBSA yang kembali menyentuh batas auto rejection bawah atau ARB pada sesi 1 perdagangan Senin 11 Mei 2026 kemarin. Atau tepatnya usai Bursa Efek Indonesia atau BI secara resmi memasukkan saham WBSA ke dalam kelompok saham dengan tingkat kepemilikan terkonsentrasi tinggi atau High Shareholding Concentration alias HSC. Dalam hal ini pihak BI telah melakukan penelusuran atas struktur kepemilikan saham WBSA dalam bentuk warkat dan tanpa warkat pada Kamis 7 Mei 2006 lalu. Dan ditemukan fakta bahwa saham BBSA dikuasai sejumlah pemegang saham tertentu secara agregat mencapai 95,82%. Meski demikian, pihak BI juga menyampaikan bahwa kebijakan memasukkan saham BBSA ke dalam kelompok saham HSC tidak serta-merta menempatkannya sebagai sebuah pelanggaran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, melainkan sebagai penegasan saja atas informasi yang perlu diketahui oleh publik dan investor terkait struktur kepemilikan saham di balik bisnis WBSA. Selanjutnya kita beranjak ke berita kedua. Minta restu investor, Gotoh umumkan buyback 3,5 triliun rupiah. Dari kabar soal saham BBSA yang masuk dalam daftar HSC, kini kita beranjak pada perkembangan terbaru dari Eminent Teknologi yaitu PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk atau Gotoh yang baru saja mengumumkan rencana aksi korporasinya berupa upaya pembelian kembali atau buyback terhadap sebagian sahamnya yang telah beredar di publik. Rencana aksi korporasi tersebut sedianya bakal dimintakan restu dari pemegang saham melalui mekanisme rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB yang dijadwalkan bakal dilakukan pada 18 Juni 2026 mendatang. Dalam hal ini, manajemen Gotoh telah menyiapkan batasan proses buyback maksimal sebesar 3,5 triliun rupiah dan bakal dilakukan dalam periode setahun ke depan, mulai dari 19 Juni 2026 hingga 18 Juni 2027 mendatang. Selain dibatasi secara nominal sebesar 3,5 triliun rupiah, pihak manajemen juga menerapkan batasan lain berupa porsi saham yang bakal dibeli. Nantinya tidak akan melebihi 10% dari total modal ditempatkan dan di-store penuh, termasuk juga saham Trisuri yang telah dimiliki saat ini. Per 30 April 2006 lalu, pihak Gotoh mencatat memiliki saham Trisuri sebanyak 39,29 miliar saham atau setara dengan 3,3% dari total modal ditempatkan dan di-store penuh oleh perseroan. Berikutnya berita ketiga. Proses akuisisi GRPM oleh Rimo Group memasuki babak akhir. Dari update rencana buyback oleh Gotoh, kini kita beranjak lagi menuju update informasi terbaru terkait proses akuisisi PT Graha Prima Mentari Tbk atau GRPM oleh Rimo Group yang dilakukan oleh salah satu entitas bisnis di bawah kendalinya yaitu PT Tunas Binatama Lestari atau TBL. Dalam pernyataan resmi yang disampaikan oleh Rimo Group, disampaikan bahwa sejauh ini PT TBL masih dalam proses akuisisi mayoritas saham GRPM. Aksi korporasi ini cukup unik mengingat GRPM sendiri merupakan perusahaan distribusi Coca-Cola, sedangkan Rimo Group seni lebih dikenal sebagai entitas bisnis yang lebih banyak bergerak di sektor energi dan pertambangan. Karena itu proses akuisisi yang tengah dilakukan oleh pihak Rimo Group terhadap mayoritas saham GRPM merupakan jenis transaksi lintas sektoral. Dalam hal ini perkembangan yang terjadi disebutkan bahwa nantinya sebagian besar saham GRPM yang saat ini dimiliki oleh PT Prima Multiusaha Indonesia Tbk atau PMUI bakal dialihkan menjadi milik PT TBL. Kita lanjut ke berita keempat. MSCI umumkan hasil rebalancing saham RI besok. Ini kata OJK. Selanjutnya kita juga bakal membahas terkait rencana Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang siap mengumumkan hasil rebalancing yang dilakukannya terhadap saham-saham dari Indonesia. Dalam hal ini, pihak regulator pasar modal Indonesia yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah memastikan bahwa tidak akan adanya penambahan saham baru dari Indonesia.
yang akan masuk sebagai konstituen indeks MSCI yang akan segera diumumkan. Penegasan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua OJK Frederika Widyasari Dewi yang mendasarkan pernyataannya tersebut pada statement yang telah disampaikan pihak MSCI sebelumnya, di mana lembaga penyedia indeks global itu telah memutuskan bahwa untuk sementara waktu masih akan membuka saham-saham dari Indonesia, sehingga tidak dimasukkan dulu dalam indeks yang mereka susun. Bukannya penambahan, justru menurut Frederika yang berpotensi terjadi justru adalah dikeluarkannya satu atau beberapa saham Indonesia dari indeks MSCI. Dengan mempertimbangkan segala data dan fakta yang ada, termasuk proses transformasi dan reformasi yang sedang dijalankan oleh industri pasar modal tanah air. Berita kelima, harga saham melonjak 14,41% jelang red issue. Begini respon manajemen padi. Menutup program Top 5 edisi hari ini, kita akan coba mengulas dan mencermati terjadinya anomali, di mana di tengah tekanan yang sedang terjadi terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG, namun sejumlah saham terpantau justru mampu melonjak dengan porsi yang cukup signifikan. Seperti halnya yang terjadi pada saham PT Mina Padi Investama Sekuritas Tbk atau PADI, yang melonjak hingga sebesar 14,41% di sepanjang perdagangan Senin 11 Mei 2000 lalu. Tak hanya sekedar menguat, saham PADI juga tercatat sebagai penggerak utama pasar dengan memuncaki daftar top frekuensi dengan total sebanyak 199,97 ribu kali transaksi. Dan sekaligus di peringkat kedua top volume perdagangan dengan mencapai 31,77 lot. Hingga perdagangan tutup pada sore hari masih nampak antrean di posisi beli atau bid dengan total mencapai 858 ribu lot, di mana hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk tingginya minat pelaku pasar terhadap prospek saham padi ke depan. Di mana hal ini oleh pelaku pasar juga dikaitkan dengan rencana pihak padi untuk menggelar penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau PMH-METD alias trade issue, di mana salah satu taipan nasional yaitu Happy Hapsoro dispekulasikan bakal jadi standby buyer dalam aksi korporasi tersebut. Demikian Top 5 Edek Channel edisi kali ini. Saya M. Budi Santosa pamit undur diri. Harap diingat bahwa segala keputusan pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, Sobat Investor. Tentu terus berita ekonomi, bisnis dan pasar modal hanya di Edek Channel TV, edekchannel.com dan media sosial Edek Channel. Sampai jumpa.